wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan untuk melanjutkan kembali daurah kita membahas Muqaddimah Jazariyah dan juga Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala wa Ba'dil Kalimati fil Qur'anil Azim. Dan alhamdulillah untuk Muqaddimah Jazariyah kita tadi sudah sampai pada Al-Waqfu ala Awakhiril Kalim, tinggal Al-Khatimah insyaallah. Kita akan beralih sejenak untuk membahas Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala wa Ba'dil Kalimati fil Qur'anil Azim. Ini sebenarnya lanjutan daripada pembahasan tentang wakaf dan ibtida tadi ya. Alhamdulillah antum semuanya tadi sudah mendengar terkait dengan definisi daripada wakaf, kemudian pembagiannya, yang itu menjadi acuan di dalam kita berhenti maupun mulai kembali dalam bacaan Al-Quran. Nah, kitab yang kita bahas ini yaitu Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala adalah karya Syekh Ali Taufik Nahas, Syekh Ali Muhammad Taufik An-Nahas rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu dari guru Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi hafizahullah ta'ala. Ini merupakan risalah ya, hanya ringkas saja. Beliau susun dalam bentuk nazam, kemudian beliau syarah sendiri. Jadi yang ada di tangan antum itu adalah terjemah ya. Jadi murni terjemah dari syarah beliau. Syekh Ali ini singkatnya beliau adalah seorang alim di bidang qiraat, dan luar biasanya beliau adalah seorang ahli di bidang farmasi. Jadi beliau kerja di klinik ya. Bahkan ketika setoran terkadang di masjid, terkadang di rumah, terkadang di klinik. Dan Masya Allah, menurut penuturan daripada Syekh Abdul Karim Silmi Al-Jazairi, beliau tidak pernah mengambil seperser pun dari murid-muridnya ya. Jadi murni gratis kalau belajar dengan beliau. Beliau sangat berhati-hati untuk tidak mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Walaupun itu bukan berarti menjadi sumber hukum, bukan menjadi patokan hukum, hanya saja bentuk wara'. Bentuk wara', kehati-hatian beliau terhadap sesuatu yang mungkin diperdebatkan oleh para ulama. Wara' maksudnya adalah tarku ma qad yadurru fil akhirah, yaitu meninggalkan hal yang barangkali memudaratkan di akhirat nanti. Ada yang menghukumi dengan halal mengambil upah dari pengajaran Al-Quran, sebagaimana hadis Nabi SAW, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah, sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil sebagai upah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Bahkan suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama para sahabat yang lainnya ketika melakukan perjalanan hendak singgah di suatu kampung, mereka minta untuk dijamu. Awalnya tidak diperkenankan, tetapi kemudian penduduk kampung tersebut bertanya, adakah di antara kalian yang bisa mengobati karena kepala suku sedang sakit tersengat hewan? Maka kemudian mereka pun mengobatinya dengan membaca surah Al-Fatihah. Dan alhamdulillah biidznillah sembuh. Mereka pun dihadiahi dengan seekor kambing. Kemudian diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah itu adalah obat, adalah ruqyah, bisa untuk mengobati penyakit jasmani maupun rohani. Dan beliau melanjutkan, khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum. Ambil saja itu upahnya, halal. Dan jangan lupa bagi sedikit untuk saya, kita makan bareng-bareng. Artinya ini halal untuk mengambil upah daripada membaca Al-Quran, mengobati dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Namun para imam qiraat, mereka memang sosok-sosok unggulan yang memang pakar di bidang qiraat dan memiliki profesi lain daripada pengajaran Al-Quran. Jadi ada yang bekerja sebagai penerjemah, ada yang sebagai depot minyak, Syekh Al-Imam Az-Zayyad, misalkan Hamzah Az-Zayyad,
ada yang sebagai inspektur, ada yang sebagai qadhi. Jadi mereka mendapatkan ma'isyah dari pintu-pintu yang lainnya yang menjadi profesi mereka selain daripada menjadi pengajar Al-Quran. Ala kulli hal, sekali lagi ini bukan berarti dijadikan sebagai sumber hukum, akan tetapi bisa dijadikan sebagai keteladanan yang baik dan sikap hati-hati. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah, beliau belum lama wafat. Bahkan ketika kami menerjemahkan ini di tahun 2021, saat itu kami masih menggunakan lafaz hafizahullah. Beliau masih hidup, hanya saja sudah sepuh dan sudah sering sakit-sakitan. Kemudian beberapa waktu, entah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lebih tepatnya, nanti bisa dicek di Google ya, Anda lupa pasnya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau rahimahullah taala. Baik, langsung saja antum bisa baca sendiri nanti di biografi beliau. Kita baca nazamnya. Silakan dibuka pada halaman ke-7. Ya. 13 bait saja, tapi Masya Allah faedahnya sangat luas. Kita bisa praktekkan dalam bacaan Al-Quran kita. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bada'tu bihamdillahi dzil khalqi wal amri wa as'aluhu al-ikhlasa fis sirri wal jahri wa azka salatin lin nabiyyi wa alihi wa iddatuha dawman tajillu 'anil hasri. Wa ba'du fadha nazmi likalla wa waqfiha wa atrabiha tajlul masaila fi yusri. Faqif 'inda kalla fi awakhir maryamin wa fil mu'minuna al-waqfu wasyu'ara fadri wa fi sab'in thumma al-ma'arij waqfuha wa fi tsani bit-tatfif wal hamz wal fajri wa muddathirin qabla al-akhir ka awwalin wa fi 'abasa al-ula wa sil sa'ira adh-dhikri wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi wa min qabli qad ja'atka fi surati az-zumri wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun wa qalu bala fil mulki wal waslu dhu qadri wa in tamma ma'nan fi kadhalika qif bihi wa dhalika aw hadha bima'nan biha yasri wa min qabli law aw in idha tamma qif bihi fa hadfu jawab ash-shart ba'dahuma yajri wa qalu na'am waqfun bi awwali mawdi'in bila a'rafi wal baqi fawaslun lidhi hijri fa in taba qawli kana fadlan wa minnatan min Allah dhil fadlil azim madad dahri wa in kanatil ukhra fa ajrun yahuffuni fasallim li ihdal husnayaini minal ajri. Taib. Jadi ada beberapa pembahasan di sini, yaitu terkait dengan waqaf pada kata kalla, kemudian pada kata bala, kemudian pada kata lakin, pada kata kadzalik, maksudnya pada kata kadzalik isim isyarah, pada kata kadzalik, dzalik dan hadza. Kemudian sebelum lau au in, sebelum lau atau in, kemudian pada kata na'am. Jadi ada beberapa kata, baik itu berhenti padanya atau berhenti sebelumnya.
Khusus untuk lau dan in adalah berhenti sebelumnya. Yang lainnya berhenti padanya. Dan uslub beliau di dalam mensyarah buku ini, beliau terlebih dahulu mensyarahnya secara global. Antum bisa lihat di sini di muqaddimah, bada'tu bihamdillahi dzil khalqi wal amri wa as'aluhu al-ikhlasa fi sirri wal jahri. Bada'tu, saya memulai, bihamdillahi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dzil khalqi wal amri, yang menciptakan juga mengatur urusan, wa as'aluhu al-ikhlasa fi sirri wal jahri, dan saya memohon kepadanya keikhlasan baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Wa azka salatin lin nabiyyi wa alihi, dan salawat yang paling tulus semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau. Wa iddatuha dauman tajillu 'anil hasri, bilangan daripada salawat tersebut senantiasa tanpa batas, terus menerus tanpa batas. Wa ba'du fadha nazmi likalla wa waqfiha, adapun selanjutnya maka nazabku ini terkait dengan kata kalla dan juga waqaf padanya. Wa atrabiha tajlul masaila fi yusri, wa atrabiha, dan kata-kata yang semisal dengannya, ada bala, ada kadzalik, dzalik, hadza, na'am. Tajlul masaila fi yusri, yang permasalahannya menjadi jelas dan juga mudah. Jadi nazam ini berniat untuk menjelaskan perkara waqaf pada kata kalla, bala, dan lain sebagainya. Ya seperti biasa ya, an-nazim senantiasa memulai dengan basmalah. Tadi yang pertama bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada hamdalah, kemudian berikutnya ada apa? Salawat. Jadi yang pertama adalah hamdalah, kemudian basmalah dan salawat. Ini di mana ininya, Set? Afwan. Penanya di mana, Set? Afwan. Untuk coret-coret. Afwan. Enggak, ini nih yang di sini, Afwan. Gaptek nih soalnya. Yang tadi di sini juga ya. Ya, terus ini catatan. Kalau langsung di sini yang muncul tulis layar. Ini aja ya. Terus yang biasanya muncul ini, muncul pena dan afwan. Baik. Kita ulangin ya. Jadi yang pertama tadi beliau memulai dengan basmalah, kemudian dengan hamdalah. Setelah hamdalah berikutnya adalah salawat. Ya, seperti biasanya para penulis, mereka memulai dengan basmalah, kemudian hamdalah dan salawat. Ya, sebelumnya ini beliau menyusun dalam nazam yang berbentuk bahar tawil. Kalau yang muqaddimah jazariyah, baharnya apa? Rajaz. Kita sudah jelaskan ya di awal, baharnya rajaz. Sedangkan ini tawil. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Ya. Fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun, fa'ulun, mafa'ilun. Bada'tu bihamdillahi dzil khalqi wal amri wa as'aluhu al-ikhlasa fis sirri wal jahri, dan seterusnya. Nah, ini juga alhamdulillah kita sudah record, ada di YouTube, antum bisa lihat kalau antum pengen menghafal, di situ ada ya, risalatun fil waqfi ala kalla wa bala. Ada dari segi matanya dan juga syarahnya sebenarnya ada. Sudah beberapa kali. Syarah kitabnya langsung saat itu berbahasa Arab ada. Kemudian syarah dalam bahasa Indonesia sudah berapa kali ya. Jadi kalau antum nanti pengen secara detail bisa dibuka lagi itu. Biasanya ada 6 sesi. Ada 6 sesi, 2 hari full kita bahas. Nah, ini 1 sesi saja kita bahas secara ringkas saja. Yang penting antum paham intinya. Baik. Jadi intinya tadi bahwa
muqaddimah ini beliau menyampaikan basmalah, kemudian hamdalah, kemudian salawat, dan beliau menjelaskan bahwa kitab beliau ini membahas tentang waqaf pada kata kalla dan juga beberapa kata. Penjelasan global. Nah ini beliau memulai dengan penjelasan global, baru kemudian nanti dirinci ya. Penjelasan global intinya kata kalla itu di dalam Al-Quran terdapat 33 tempat. Hafalkan ya. Kata kalla ada 33 tempat. Nah, ada kondisi kata kalla ini boleh berhenti, bukan wajib ya, boleh berhenti. Berapa tempat itu? 15 tempat. Boleh berhenti pada 15 tempat. Kemudian lanjut pada 18 tempat sisanya. Berarti 15 tempat boleh berhenti. Kemudian lanjut 18 tempat. Ini poin pertama ya. Jadi kalla ada 33 tempat dalam Al-Quran. Yang kedua, kalla berhenti di 15 tempat dan lanjut di 18 tempat. Poin berikutnya, kata kalla merupakan ciri bagi ayat atau surah makkiyah. Jadi kalau antum ketemu surat yang ada kata kalla, maka itu dipastikan surahnya makkiyah. Sekali lagi, kata kalla adalah ciri daripada surah makkiyah atau ayat makkiyah. Karena kalla ini sebenarnya adalah untuk apa? Lirrad' waz zajar, atau lirrad, untuk bantahan. Yang mana uslub ini digunakan untuk membantah atau untuk melarang keras atau untuk nanti makna lainnya adalah untuk takkid. Justru maknanya adalah haqqan. Ya. Dan pada fase Mekah yang dihadapi adalah orang-orang yang keras. Aktsaruhum jababirah. Maka digunakanlah lafaz ini, uslub ini untuk melawan mereka. Kalla, sekali-kali tidak gitu. Atau jangan seperti itu gitu nanti. Nah ya insyaallah ya. Abdul Aziz Ad-Dirini beliau mengatakan wa ma nazalat kalla bi Yathrib fa'laman wa lam ta'ti fil Qur'ani fi nisfihi al-a'la. Ya, jadi kata kalla tidak pernah diturunkan di Yathrib, di Madinah. Artinya seluruhnya turun sebelum Nabi hijrah, berarti Makkiyah. Dan tidak datang di dalam Al-Quran pada setengah Al-Quran yang pertama, finus fil a'la. Dari juz 1 sampai juz 15 nggak ada kata kalla. Mulai ada kata kalla di surah Maryam, dan itu di juz 16. Kalla sanaktubu ma yaqulu, kalla sayakfuruna bi'ibadatihim. Dan paling akhir nanti ada di surah Al-Humazah, kalla la yumbadzanna fil hutamah. Di juz 30 ada beberapa. Maka kalla ini merupakan ciri daripada surah atau ayat makkiyah, dan kalau di Al-Quran itu dimulai dari surah Maryam. Maka adanya adalah di setengah Al-Quran yang kedua, yaitu dari juz 16 sampai juz 30. Baik. Jika kalla itu maknanya adalah ar-radd, perhatikan, kalau maknanya adalah ar-radd, bantahan atas kalimat sebelumnya, maka boleh kita berhenti padanya. Jadi kalau kalla itu maknanya ar-radd, maka boleh berhenti padanya. Contoh misalkan, at-tala'al ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, kalla. Apakah dia menyangka bahwasanya dia mengetahui hal yang gaib, ataukah dia mengira bahwasanya dia telah janjian dengan Allah yang Maha Pengasih? Tentunya tidak. Dia tidak tahu perkara yang gaib dan tidak janjian dengan Allah. Ini terjadi saat Al-Walid bin Al-Mughirah, dia tidak mau membayar upah untuk Khabbab bin Al-Ard. Ya, tatkala itu dia mengatakan, ya, tatkala ditagih oleh Khabbab, maka sampai Khabbab mengatakan, kalau kamu nggak berikan sekarang, saya nanti akan tagih di akhirat. Apa kata Al-Walid bin Al-Mughirah? Kalau nanti kamu di akhirat nagih, kalau memang akhirat itu ada, katanya, saya akan tebus dengan anak dan harta saya. Ya, ini biasanya mereka apa? Yawadul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi, dan seterusnya. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih, kalla. Sama. Jadi ini untuk bantahan. Emang dia tahu yang gaib? Emang nanti kalau di akhirat dia bisa nyuap kayak di dunia, kalau semuanya masuk penjara terus dia bisa nyuap penjaga terus bisa keluar? Enggak. Kalau udah masuk neraka selamanya di neraka, enggak bisa disuap itu malaikat. Ya, maka dia tidak mengetahui yang gaib dan dia tidak janjian dengan Allah yang Maha Pengasih.
Jelas ya? Maka untuk membantah kalimat tersebut, kalla, sekali-kali tidak. Dia tidak tahu yang gaib dan dia tidak janjian dengan Allah. Ini contoh. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka mengambil sesembahan selain Allah agar sesembahan tersebut menolongnya nanti. Apakah bisa menolong dari azab Allah? Tidak. Kalla. Sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa 'alaihim didda. Sekali-kali tidak. Justru sesembahan tersebut akan mengingkari peribadatan mereka. Enggak kok. Bahkan syaitan pun nanti apa? Akan inni kafartu bima asyraktumuni min qabl wa qala syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Nah ini contoh ya. Kalla la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla. Ya, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia supaya saya bisa beramal soleh yang dulu tidak saya kerjakan. Emang nanti kalau dibalikin ke dunia beramal soleh lagi? Enggak, pasti maksiat lagi juga. Kalla, enggak mungkin. Toh nanti kalau dibalikin ke dunia maksiat lagi. Innaha kalimatun huwa qailuha, omong kosong itu. Wa min waraihim barzah, min amamihim. Wara kadang diartikan amam. Seperti amma safinatu fakanat masakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malik amamahum. Karena di depan mereka ada barzakh, ada pembatas. Mereka sudah mati, ada pembatas di alam barzakh, itu enggak bisa balik lagi ke dunia. Nah, maka enggak, innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumil ma'tsun. Wa lahum 'alayya dhanbun fa akhafu ay yaqtulun. Juga kadang bermakna apa? Larangan terkadang. Jadi kalau enggak bantahan kadang larangan. Nah, di sini ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, saya punya dosa, saya pernah bunuh salah seorang dari mereka dan saya takut nanti mereka bunuh saya juga. Fa akhafu ay yaqtulun. Qala kalla. Allah pun menjawab, enggak, sekali-kali mereka tidak akan apa? Membunuhmu. Maksudnya Allah akan tolong. Kemudian, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa innal mudrakun. Saat Musa dan juga pengikutnya Bani Israel mereka kabur dari Fir'aun dan bala tentaranya di depan Laut Merah, di belakang tentara Fir'aun. Dan mereka sudah saling tatap menatap. Wah, itu tuh. Itu mereka tuh. Udah enggak bisa lari lagi, udah di depannya Laut Merah. Falamma tara al-jam'ani, ketika dua kelompok besar ini saling melihat, qala ashabu Musa, maka sahabat Nabi Musa, para pengikut Nabi Musa mengatakan, innal mudrakun. Wah, kita nih bakalan ketangkep nih. Kedapetan kita nih. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Saat seperti itu enggak ada jalan lain, maka jalan terakhir adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala kalla, sekali-kali enggak usah khawatir. Mereka enggak akan menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku bersama Rabbku dan dia akan memberikan aku petunjuk. Pasti ada jalan. Nah, akhirnya dipukul kemudian terbelah. Dan seterusnya. Ya, sampai yahsabu annama lahu akhladah fa anta anhu talaha. Ini sama seperti itu. Intinya apa? Bantahan dari kalimat sebelumnya. Paham ya? Nanti antum bisa lihat sendiri nih ayat-ayat ini, lihat diterjemah dan antum merasakan kalau baca dengan tadabbur seperti itu enak gitu. Jadi paham, memang wakaf tidak ini masalah makna, masalah pemahaman. Maka orang yang wakaf dengan tepat ya berarti dia ngerti tentang apa yang ada di ayat tersebut. Coba bayangkan. Lanjut dengan berhenti pada konteks ini lebih kerasa mana gitu. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia menyangka bahwasanya hartanya akan membuatnya kekal. Harta bisa bikin kekal enggak? Kalla, sekali-kali tidak. Harta tidak akan membuatnya kekal. La yumbadanna fil hutamah. Justru dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka hutamah. Nah, jadi kalau lanjut, kalla la yumbadanna fil hutamah, kurang. Kalla, sekali-kali tidak. Enggak gitu. Dia nyangka harganya bikin dia kekal. Enggak gitu. La yumbadanna fil hutamah. Jelas ya? Taib, ini kalau maknanya ar-radd. Atau terkadang ar-rad' waz zajr. Larangan keras. Tidak. Jangan begitu. Tapi terkadang kalla itu bermakna haqqan, justru penegasan, ya sungguh atau ya benar, justru membenarkan kalimat sebelumnya.
Nah, kalau ternyata kalla ini bermakna haqqan, maka kita lanjut. Jadi kalau yang pertama tadi justru bantahan ya. Kalau yang kedua justru penegasan gitu, membenarkan. Ini kan kontradiktif kan sepertinya. Maka ini lafdzul mustarak seperti ini, lafaz yang punya beberapa makna, ini Masya Allah termasuk ijazul Quran. Lihat konteksnya. Kita disuruh untuk apa? Melihat. Ini konteksnya apa? Maknanya berarti ini. Kalau konteksnya begitu maknanya ini. Enggak semuanya dipukul rata. Bukan sekali-kali tidak semuanya gitu. Tapi kadang sungguh gitu. Contoh. Jadi ada 15 tempat ya nanti ya. 15 tempat. Contohnya salah satu misalkan. Surah An-Naba. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka itu bertanya-tanya? Tentang berita yang besar yaitu hari kiamat. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka berselisih tentang hari kiamat tersebut. Maksudnya faminhum man amana wa minhum man kafar. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kalla saya'lamun. Perhatikan. Kalla di sini untuk membantah kalimat sebelumnya atau justru menegaskan? Menegaskan. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Ingatlah, bisa bermakna ala, ketahuilah. Ingatlah, ketahuilah, atau haqqan, sungguh mereka nanti akan tahu sendiri kok. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sungguh mereka benar-benar akan tahu sendiri. Entar juga tahu sendiri kalau hari kiamat itu ada gitu. Jelas ya? Ini contoh. Atau dalam surah Al-Mutaffifin. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Apakah mereka itu tidak yakin bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan liyaumin 'adzim? Pada hari yang besar, yang dahsyat, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari mereka berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Taib, sampai sini. Kalimatnya benar enggak ini? Benar. Tiba-tiba ada kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ini bantahan atau penegasan? Penegasan tentu. Sungguh atau ketahuilah atau ingatlah, sesungguhnya kitab, buku catatan bagi orang-orang yang fujjar, banyak berbuat dosa, bernama sijjin, atau ketetapan. Kitab itu bisa bermakna buku catatan atau ketetapan bagi orang-orang yang banyak melakukan dosa, berada di tempat yang disebut sijjin. Sijjin, penjara. Itu tempat yang sempit yang ada di bawah. Kalau illiyin, tempat yang luas, yang nikmat, yang berada di atas surga. Nah, maka kalla di sini bermakna ala atau haqqan, sungguh, atau ingatlah, ketahuilah, demikian. Jelas ya? Sekali lagi terakhir kesimpulannya, kalau antum menemukan kata kalla itu bermakna ar-rad, bantahan, atau ar-rada' wa zajr, larangan keras, maka antum berhenti di situ. Bukan wajib berhenti, bukan. Boleh berhenti, cuman kalau berhenti kerasa lebih dalam maknanya. Kemudian berikutnya kalau maknanya ternyata adalah ala atau haqqan, maka lanjut saja. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sekarang terkait dengan bala. Bala itu asalnya adalah bal. Baik. Di sini ana jelaskan. Dijelaskan oleh Syekh, ana sudah terjemahkan. Kata bala ini adalah pernyataan nafi. Jadi asalnya adalah bal. Asal dari bala adalah bal. Kemudian ditambahkan huruf alif untuk menunjukkan bahwa asalnya itu sukun. Bal menjadi bala. Kenapa? Agar berhenti padanya itu memungkinkan. Jadi supaya bisa berhenti pada bala. Kalau cuman bal doang boleh, maknanya sudah bisa difahami belum? Bal. Enggak, itu masih nyambung dengan setelahnya. Tapi kalau bala maka akan menjadi makna. Contoh. Ini pernyataan negatif untuk membantah sesuatu yang negatif. Negatif ketemu negatif jadinya apa? Positif kan? Contoh. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Antum jawabnya apa? Pengen ngomong iya. Maka bagaimana menjawabnya? Na'am atau bala? Bala. Alaysa kadzalik? Bala. Alastu bi rabbikum, kata Allah. Bala. Iya, gitu. Kalau dijawab dengan na'am, seolah-olah mengiyakan penafian itu gitu. Bukankah demikian? Terus jawabnya na'am. Bukan gitu. Bukankah aku Rabb kalian? Dijawab dengan na'am. Bukan. Berarti mengiyakan lastunya itu loh, laisanya itu. Pernyataan negatif. Paham ya? Jadi bala ini adalah pernyataan negatif untuk
menjawab pernyataan negatif sebelumnya sehingga jadi positif. Sampai sini jelas insyaallah. Baik. Ini dulu, kalau ini belum paham nanti masuk ke ayat bingung. Sekali lagi, bala itu adalah pernyataan negatif untuk membantah pernyataan negatif sebelumnya sehingga jadi positif. Kita pengen ngomong iya, kan positif maksudnya tuh. Tapi bukan pakai na'am gitu. Harusnya kan ya itu na'am kan? Na'am. Iya gitu. Bukankah demikian? Ya, negatif itu bisa jadi bukan, tidak, gitu kan? Bukan, tidak. Mafhum insyaallah, laisa atau la gitu ya. Atau mungkin nanti ghairu dan lain sebagainya. Yang penting dia pernyataan negatif. Atau lan, tidak akan gitu ya. Atau belum, lam gitu ya. Ini pernyataan negatif semua. Nah, untuk mengpositifkan maka dipakailah bala. Negatif ketemu negatif jadi positif. Jelas ya? Baik. Kaidah wakaf pada kata bala, sebelum itu ketahuilah bala ada 22 tempat dalam Al-Qur'an. Ada 22. Kalau tadi kalla 33, gampang kan? Bala ada 22. Dari 22 ini dibagi menjadi 3 kelompok. Asal wakaf pada kata bala adalah wakaf kafi. Ini poinnya. Jadi asalnya wakaf kafi. Berarti kalau wakaf kafi boleh berhenti enggak? Boleh. Dan langsung lanjut dari setelahnya kan? Wa waqfu bala kafin. Semua wakaf pada kata bala itu wakafnya kafi. Siwa muqsamin bihi, kecuali kalau ketemu pernyataan sumpah. Apa pernyataan sumpah? Wa rabbi wa rabbina. Demi Rabbku, demi Rabb kami. Ada beberapa tempat kan? Bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina. 4 kali nih. Bala wa rabbi 2 kali, bala wa rabbina 2 kali. Jadi totalnya 4. Ana sebutkan di sini. Coba. Siwa muqsamin bihi. Nah, antum lihat nih. Poin 1 sampai 4 itu bala wa rabbi, bala wa rabbina. Bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina. Tayyib. Kalau bala ketemu pernyataan sumpah dan di dalam Al-Qur'an ternyata bala wa rabbi 2 kali, bala wa rabbina 2 kali, maka lanjut saja. Kenapa? Karena ketemu penyertaan sumpah. Gampang kan? Ditambah 1 lagi, bala qad ja'atka fi surati Zumri, yaitu bala qad ja'atka pada surah Az-Zumar ayat 59. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha. Tayyib. Apa hukumnya? Kalau bala ketemu pernyataan sumpah, apa hukumnya? Lanjut. Wasal ya. Tayyib. Siwa muqsamin bihi. Wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi. Wa min qabli qad ja'atka fi surati Zumri. Sudah. Berarti sudah diambil 5. Dari 22 tadi diambil 5 untuk kelompok pertama, yaitu wasol. Kapan? Saat bertemu pernyataan sumpah, ada 4 poin, dan tambah di surah Az-Zumar, bala qad ja'atka. Hafal insyaallah. Sudah hafal? Kapan dibaca wasol? Bala saat ketemu dengan pernyataan sumpah. Apa itu pernyataan sumpahnya dalam Al-Qur'an? Bala wa rabbi, bala wa rabbina. Bala wa rabbi 2 kali, bala wa rabbina 2 kali. Tambah 1 lagi, surah Az-Zumar, bala qad ja'atka ayati. Jelas ya? Nah, kemudian kelompok yang kedua yang ketemu dengan lakin. Nah, sekarang yang khilaf. Wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun. Kalau yang ketemu dengan lakin, maka ada khilaf. Bala walakin disebutkan 3 kali. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Bala walakinnakum fatantum anfusakum. Untuk lihat di bagian penjelasan global dulu ada itu. Di halaman 13. Nah, yang tidak boleh berhenti tadi di 5 tempat ya. 4 tempat terkait dengan pernyataan sumpah dan 1 tempat tambahan di surah Az-Zumar. Nah, sekarang kelompok kedua. Boleh berhenti, boleh lanjut, tapi lanjut lebih bagus. Wal waslu dzu qadri. Wal waslu dzu qadri, dzu syarafi.
lanjut lebih bagus, lanjut lebih mulia. Ada 4 tempat, yaitu yang ketemu dengan lakin 3 poin. Bala walakin liyatma'inna qalbi, Al-Baqarah. Bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, Az-Zumar. Dan bala walakinnakum fatantum anfusakum, Al-Hadid. Tambah satu lagi, yaitu di surah Al-Mulk. Bala qad ja'ana nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir. Jadi wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun, dan bala sebelum lakin ada khilaf, boleh lanjut, boleh berhenti. Ada 3 tempat, salasatun. Wa qalu bala fil mulki, dan juga qalu bala pada surah Al-Mulk. Wal waslu dzu qadri, tapi wasal lebih baik. Jadi intinya kelompok yang kedua tadi boleh milih wasal atau waqaf, tapi wasal lebih baik. Ada berapa tempat? 4 tempat. Hafal ya. 5 tempat dilarang waqaf, berarti harus wasal. Kemudian 4 tempat boleh wasal, boleh waqaf, tapi lebih baiknya wasal. Sudah 9 berarti kan? Sisa berapa? 13. Jadi 22 kurangi 9, 13. Maka 13 tempat itu waqaf padanya. Dan waqafnya statusnya apa? Waqaf kafi. Jelas sampai sini? Contoh, kita akan langsung ke contohnya. Silakan antum lihat di halaman terkait dengan bala, yaitu di halaman ke 31. Kita baca dulu coba. Ini salah ya, wa waqfu bala itu harusnya wanya tanpa spasi itu. Sebagaimana wamin, ini kayaknya enggak sengaja ini. Wa min qabli, wa min qabliha. Kalau waw itu secara kaidah dia enggak bisa menyendiri, disambung dengan kata setelahnya. Kasihan kalau sendirian kan, jadi suruh merapat ke huruf setelahnya, ke kata setelahnya. Wa waqfu bala kafin siwa muqsamin bihi. Silakan. Wa min qabli qad ja'atka fi surati Az-Zumri. Wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun. Sama, ini juga waqalu langsung tanpa spasi. Wa qalu bala fil mulki wal waslu dzu qadri. Waqaf bala itu waqaf kafi, kecuali kalau ketemu dengan pernyataan sumpah. Ada 4 tempat tadi. Qalu bala wa rabbi, bala wa rabbina, bala wa rabbi, bala wa rabbina. Wa min qabli qad ja'atka fi surati Az-Zumri, dan juga bala qad ja'atka ayati, surah Az-Zumar. Wa min qabli lakin bil khilafi thalathatun. Kemudian bala sebelum lakin, sebelum akan tetapi gitu ya. Kenapa akan tetapi ini lebih bagusnya wasal? Karena masih maqulul qaul. Ini masih perkataan gitu ya. Masih nyambung gitu. Jadi tapi gitu ya, masih nyambung, itu masih ada maknanya, jangan berhenti gitu. Nanti PHP kayak bahasa Indonesia itu. Sebenarnya kamu baik, cuman ada cumannya kan, ada tapinya gitu. Nah, maka ahsannya disambung. Maka ini jangan waqaf, tapi wasal. Bil khilafi, khilaf, boleh lanjut, boleh berhenti. Dan itu ada 3 poin. Wa qalu bala fil mulki, kemudian ada qalu bala qad ja'ana nadhir pada surah Al-Mulk. Wal waslu dzu qadri, dan wasal itu lebih baik, memiliki keutamaan. Faham insyaallah? Contoh untuk yang waqaf. Sekarang kita pelajari yang waqaf. Misalkan yang pertama, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Apa ayat sebelumnya? Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Wa qalu, dan mereka ahli kitab mengatakan, lan tamassana an-naru, kita tidak akan disentuh atau diazab oleh api neraka illa ayyaman ma'dudah, paling cuma bentar doang. Ada apa di situ? Lan tamassana an-nar. Ada pernyataan negatif kan? Maka dibantah nantinya. Bala berarti apa? Membenarkan bahwasanya mereka itu nanti akan diazab. Bala. Enggak gitu. Justru kalian nanti akan diazab dengan lama. Kemudian setelah bala ini kalimat yang baru. Karena man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Fa ulaika ashabun nar. Ini kalimat yang baru nih. Gitu. Contoh lain misalkan,
Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amanihum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Yahudi dan Nasara mereka mengatakan qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ada lan di situ. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kalian ini orang-orang Arab ini, ummiyin ini enggak masuk surga. Kita ini ahli kitab nih, Bani Israel nih, Yahudi Nasara yang masuk surga. La yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum. Itu cuman harapan kosong mereka aja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba datangkan bukti yang nyata kalau emang mereka itu benar. Kemudian ada kata apa? Bala. Maka apa? Enggak. Yang masuk surga justru orang-orang Islam. Man aslama wajhahu lillah. Barang siapa yang dia menyerahkan wajahnya, artinya seluruhnya ini. Dzikrul ba'di li iradatil kull. Ya, bukan wajahnya doang, maksudnya seluruhnya. Yang betul-betul memasrahkan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, berbuat ihsan, maka baginya pahalanya di sisi Rabbnya dan tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Mereka tidak takut dengan apa yang akan menimpa mereka dan mereka tidak sedih dengan apa yang mereka tinggalkan di belakang. Jadi mereka nggak khawatir nanti di akhirat seperti apa karena pasti dapat surga. Nggak khawatir, tenang aja. Dan mereka tidak sedih dengan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Baik. Dan memang ahli surga itu nggak ada lagi kesedihan. Ada pertanyaannya. Ini nanti kalau ternyata kita di surga, keluarga kita nggak ada, gimana dong? Di surga sedih dong gitu. Mungkin bapaknya atau ibunya, tapi semoga Allah kumpulkan kita semuanya sekeluarga. Cuman kalau ternyata ada yang kafir misalnya, entah itu anaknya atau mungkin istrinya atau mungkin saudara-saudarinya mungkin. Berarti sedih dong di surga karena lihat nantinya disiksa mereka di neraka. Enggak ada sedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada. Baik. Lanjut, contohnya banyak. Antum bisa baca lagi dan lihat terjemahan, antum lebih kerasa itu. Yang penting tadi, seperti tadi ya. Sekarang kita kepada waqaf pada isim isyarah, kadzalika hadza dan juga dzalik. Kadzalika dzalik dan hadza. Kita baca, wa in tamma ma'nan fi kadzalika qif bihi wa dzalika aw hadza bi ma'nan biha yasri. Kaidahnya adalah jika ternyata maknanya telah sempurna pada kata kadzalik. Jadi kalau ternyata pas baca kadzalik maknanya sempurna tuh, pas di situ. Demikianlah, begitulah, gitu kan? Kadang kalau lagi berkisah kan begitulah, demikianlah, gitu kan? Qif bihi, maka berhenti saja padanya, pada kadzalik. Wa dzalika atau pada kata dzalik. Dzalik itulah. Au hadza atau kata hadza. Bima'nan bihayasi, sama saja. Ini semakna. Kalau memang sudah sempurna maknanya, maka berhentilah padanya. Faham insyaallah ini kaidahnya? Nah, maka kaidahnya kalau memang maknanya sudah sempurna berhenti aja. Tapi kalau maknanya belum sempurna ya dilanjut. Contoh makna yang sudah sempurna seperti apa pada kata kadzalik? Contohnya misalkan wa kunuzi wa maqamin karim kadzalik. Atau misalkan nih contoh-contoh yang lainnya. Nah ini yang dzalik. Ini semuanya yang disebutkan ini yang berhenti padanya. Wa na'matin kanu fiha fakihin, sama ini terkait Bani Israel. Wa kunuzi wa maqamin karim kadzalik, demikianlah kondisi Bani Israel gitu. Atau ini yang tentang Dzulqarnain, hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ya, kemudian Dzulqarnain melakukan perjalanan bersama tentaranya ya. Melakukan perjalanan sampai ke tempat terbitnya matahari, matli asy-syamsi, artinya ke arah timur. Wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Maka dia menemukan pada arah timur tersebut suatu kaum yang tidak memiliki penghalang antara dirinya dengan matahari. Artinya ini kaum tinggal, ada yang mengatakan di padang pasir ya, yang tidak lagi ada penghalang antara dirinya dengan matahari. Ini primitif itu. Ya, ada kan terkadang orang-orang primitif itu yang tidak pakai baju sama sekali gitu. Artinya tidak ada penghalang sama sekali antara dirinya dengan matahari. Sebagian ulama mufassirin mengartikan bahwa daerah tersebut tidak pernah muncul matahari, gelap terus.
Ya, memang terkadang di bagian Norwegia, ya, Anda bisa cek itu nanti di Google ya. Itu ada kondisi, bukan setiap tahun, bukan ya. Ada nanti istilahnya itu, di mana pada derajat atau titik tertentu matahari itu enggak muncul-muncul gitu. Jadi gelap terus. Maka maksudnya dari kalimat ini menurut Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin berpendapat seperti itu. Ada terkadang Syekh As-Sa'di, guru Syekh Utsaimin. Jadi Syekh As-Sa'di menyampaikan bahwa memang ada daerah yang terkadang enggak pernah terbit matahari. Jadi saat itu gelap terus. Maka waktu sholatnya memperkirakan. Nah lupa daerah pastinya ya. Atau bisa lihat di Google nanti. Ini kemarin saat membaca tafsir ini juz 16. Ya. Ya, ini sifatnya apa? Boleh. Jadi boleh berhenti, bukan wajib ya. Boleh berhenti padanya. Qif bihi maksudnya sini bukan wajib, bukan perintah untuk wajib, tapi apa? Berhenti saja. Maksudnya boleh berhenti. Tapi kalau mau antum lanjut juga boleh. Hanya saja saat berhenti berarti antum tahu maknanya. Maknanya seperti ini. Kadzalik, demikianlah kondisi Dzulqarnain. Ya. Sebagaimana kami telah memperlihatkan atau memperjalankan dia dan bala tentaranya ke arah Maghrib Syamsi. Kan pertama Maghrib Syamsi itu. Ya enggak? Ke arah barat dulu kan? Summa atba'a sababa hatta idza balagha Maghrib Syamsi taghrubu fi 'ainin hami'ati wa wajada 'indaha qauman dan seterusnya. Baru kemudian summa atba'a sababa hatta idza balagha matli' asyamsi. Kemudian nanti summa atba'a sababa hatta idza balagha bainas saddaini. Sebagaimana kami perjalankan. Jadi ini ada yang mahdhuf gitu loh. Kadzalik kaf tashbih, maksudnya seperti itulah sebagaimana kami memperjalankan Dzulqarnain ke arah barat, kami juga memperjalankan dia ke arah timur. Atau seperti itulah sebagaimana Dzulqarnain berdakwah kepada mereka orang-orang yang ada di barat, maka dia pun juga berdakwah orang-orang yang ada di timur. Ya kan? Amman amana ayatnya? Amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Amma man dhalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Karena Allah berfirman, "Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna." Terserah. Mau dihukum karena mereka banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan perbuatan dosa, au an tattakhidha fihim husna, mau berbuat baik kepada mereka, dakwahi dulu, boleh silakan. Langsung dihukum atau dakwahi dulu. Maka Dzulqarnain memilih mendakwahi dulu. Maka sebagaimana Dzulqarnain mendakwai orang yang ada di barat, dia pun juga mendakwai orang yang ada di timur gitu loh. Kadzalik. Atau sebagaimana Allah perjalankan Dzulqarnain ke arah barat, Allah perjalankan juga dia ke arah timur gitu. Kadzalik. Demikianlah. Wa qad ahatana bima ladaihi khubra, kami mengetahui seluruhnya ya, terkait dengan Dzulqarnain ini. Jadi kami tahu keseluruhan dari Dzulqarnain ini. Jelas ini contoh. Jadi berhenti pada kadzalik sudah sempurna maknanya. Atau pada kata dzalik, summa liyaqdu tafathahum wal yufu nudhurahum wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka bertawaf di rumah yang lama yaitu Baitullah Al-Haram. Dzalik, demikianlah, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbik. Barang siapa yang dia memuliakan atau mengagungkan hal-hal yang dihormati, hurma itu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ini ya. Dzalik, ini sudah sempurna. Dzalik bukan dzalika wa may yu'azzim, bukan. Dzalik itulah gitu. Atau demikianlah juga bisa. Lanjut kemudian yang hadza. Contoh yang hadza misalkan. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Ini terkait nikmat yang ada di surga. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang tidak pernah musnah, tidak pernah habis. Malahu min nafad. Sudah selesai terkait dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat di surga. Hadza, inilah kondisi mereka. Kondisi orang yang mendapatkan nikmat di surga. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sedangkan untuk orang yang melampaui batas, mereka benar-benar berada di tempat yang buruk. Paham ya? Jadi udah selesai nih. Bukan hadza wa inna lit-taghina. Bukan. Ini hadanya untuk yang tadi gitu. Hadza, inilah kisahnya gitu. Inilah kondisi mereka.
Mafhum insyaallah? Sudah selesai. Ini sama juga ini. Jahannam yaslaunaha fa bi'sal mihad hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Naam. Nah, itu relatif ya. Ada beda-beda kan tanda wakaf sebagaimana kita katakan di awal tadi. Ini ijtihad orang-orang atau para ulama yang meletakkan tanda wakaf di Al-Qur'an. Jadi ada jim, mungkin ada sholah, mungkin ada qala mungkin. Yang penting kalau kita paham maknanya, memang wakaf itu adalah sesuai dengan keinginan pembaca. Li iradatil qari, memang maksudnya pembaca ini pengen begini gitu loh. Yang dia memang berijtihad bahwa Allah menurunkan ayat itu dengan tujuan itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka permasalahan wakaf ibtida'i nanti ijtihadiyah. Ya, bisa jadi berbeda pendapat enggak apa-apa ya. Antum kalau semuanya enggak ini lanjut aja kok. Ya enggak apa-apa memang. Cuman kalau berhenti maksud anda begini loh gitu. Gitu. Ini kalimat sendiri, kemudian ini membicarakan ini, sedangkan ini kalimat yang lain lagi gitu. Sudah selesai untuk kadzalik, dzalik dan hadza. Nah, sekarang waqaf sebelum in ataupun lau. Kita baca. Wa min qabli lau au in idza tamma qif bihi. Fa hadfu jawabi syarti ba'dahuma yajri. Sebelum lau atau in syartiyah ini ya, lau seandainya, in jika, yang ini merupakan syartiyah. Jadi ada hukum sebab akibat gitu. Jika begini maka begini, ya. Seandainya begini maka akan begini gitu. Paham ya? Jadi ini hukum sebab akibat. Jika begini maka begini. Ya. Intadrus tanjah gitu kan. Kalau kamu belajar ya kamu sukses, kamu berhasil gitu. Contoh. Atau lau. Seandainya begini maka akan begini gitu. Mafhum ya? Jika memang makna itu sudah sempurna sebelum kata in atau lau, maka berhenti saja sebelum in atau lau. Kenapa? Fahadfu jawabi syarti ba'dahuma yajri. Karena ada jawab syarat yang dihapus setelah lafaz in maupun lau itu. Jadi berhenti sebelum lau atau in. Kenapa? Karena ada kalimat yang merupakan jawab syarat, ya, yang dihapus dan itu sudah bisa difahami gitu. Contoh misalkan dalam hadis disebutkan di sini. Atau dalam ayat dulu ya. Antum bisa lihat di sini. Walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Oke. Ini kalau memang yang zahir, ini memang yang nampak. Kalau memang mereka pengen beneran untuk perang, emang niat perang, la a'addu lahu 'uddah. Niscaya mereka akan bersiap-siap. Ini yang jawab syaratnya zahir, yang nampak. Nanti ada yang jawab syaratnya mahdhuf gitu loh. Mafhum ya? Nah, ini yang lagi dibahas jawab syaratnya mahdhuf. Contoh. Kita langsung ke ayat aja. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Atau yang lain yang lebih enak nih. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Perhatikan. Walau annahum amanu, seandainya mereka itu beriman, wattaqaw dan bertakwa, lamathubatun min 'indillah, sungguh ganjaran dari sisi Allah itu lebih baik. Law kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu bahwasanya ganjaran dari Allah itu lebih baik, niscaya mereka apa? Beriman dan bertakwa. Paham ya? Seandainya mereka tahu bahwasanya ganjaran dari Allah itu lebih baik, niscaya mereka akan beriman dan bertakwa, bukan kufur. Jelas ini? Ini contoh. Contoh lain. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Enggak usahlah kalian itu perang panas ini. Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakanlah neraka jahanam lebih panas loh dari ini. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu neraka jahanam lebih panas daripada kondisi mereka sekarang, niscaya mereka akan pergi berperang. Paham ya? Ini namanya hadfu jawab syart, yaitu jawab syaratnya dihapus. Tapi bisa difahami dari konteksnya. Jelas ya?
Contoh lain lagi misalkan, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka itu dizalimi, dianiaya, sungguh Allah akan menempatkan tempat yang baik bagi mereka di dunia. Di dunia dapat tempat yang baik. Mereka hijrah kemana? Ke Madinah, lebih baik nantinya. Dan memang Madinah itu lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui. Wala ajrul akhirati akbar. Di dunia dapat tempat yang baik, di akhirat pahalanya lebih besar. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahui bahwasanya nanti ganjarannya di dunia dapat tempat baik dan di akhirat nantinya dapat pahala yang lebih besar, niscaya mereka akan berhijrah. Jelas ini? Ini contoh-contohnya. Nah, maka ini istilahnya tadi dengan dihapusnya jawab syarat. Dan contoh-contoh yang lain sangat banyak. Itu bisa baca-baca sendiri. Tapi terkadang nantinya kalau in ya, in itu ada in syartiyah, bisa juga in itu bermakna manafiyah. In kunna fa'ilin, jika kami benar-benar melakukannya, atau ma kunna fa'ilin, kami pasti akan melakukannya. Afwan, ma kunna fa'ilin, kami tidak akan melakukannya. Afwan. Ma kunna fa'ilin, kami tidak akan melakukannya. Manafiyah. Maka harus pahami. Contohnya, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Ini untuk yang bermakna apa? Manafiyah. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Jadi bisa diartikan in kana sebagai syartiyah, in kana bisa jadinya manafiyah. Katakanlah jika Allah memiliki anak, niscaya aku yang pertama kali nyembah. Tapi Allah punya anak enggak? Enggak. Artinya enggak mungkin Allah punya anak. Berarti kan nafiyah kan? Allah tidak punya anak, andai pun Allah punya anak, aku yang pertama nyembah gitu. Tapi Allah nggak punya anak gitu. Baik, sudah selesai. Mafhum ya insyaallah ya. Sekarang kepada na'am. Kita baca wa qalu na'am waqfun bi awwali mawdhi'in. Bila arafi wal baqi fawaslun lidhi hijri. Nah, kata na'am disebutkan dalam Al-Qur'an 4 kali. Yang kita berhenti padanya hanya satu tempat saja, yaitu pada kata qalu na'am fa'adzana mu'adzinun di surah Al-A'raf, yaitu di tempat pertama di surah Al-A'raf. Wal baqi, adapun sisanya kalau ada kata na'am fawaslun lidhi hijri, maka hukumnya wasal, dan ini sudah diketahui oleh orang yang punya akal. Ya, ini bisa lihat ini na'am lanjut aja. Tapi kalau qalu na'am sudah sempurna. Mereka menjawab, ya, benar. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Ini. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Penduduk surga menyeru penduduk neraka. Gimana nih? Kita sudah mendapati apa yang dijanjikan Rabb kami, ternyata benar. Kita masuk surga nih. Apakah kalian mendapati bahwasanya yang dijanjikan Rabb kalian juga benar? Apa jawab penduduk neraka? Qalu na'am. Iya, ternyata masuk neraka kita. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Kemudian seorang penyeru di antara mereka mengatakan, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Maka qalu na'am, berhenti. Kenapa? Karena sudah selesai ini. Perkataannya sudah selesai. Fa'adzana mu'adzinun, ini kalimat yang baru. Adapun kata na'am yang lain, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Qul na'am wa antum dakhirun, ini masih nyambung karena memang maqulul qaulnya masih nyambung. Ini masih satu paket, masih perkataan dari qul atau qala. Tapi kalau yang tadi qalu na'am, udah selesai. Qalu na'am. Penduduk neraka mengatakan, "Ya, benar." Adapun kalimat fa'adzana mu'adzinun ini kalimat Allah. Sudah selesai ya? Baik, kita lanjutkan. Kita baca. Fa in taba qawli kana fadlan wa minnatan. Minallahi dzil fadlil 'azimi madad dahri wa in kanatil ukhra fa ajrun yahuffuni fasallim li ihdal husnayaini minal ajri. Fa in taba qawli, kalau ternyata pendapatku ini benar,
kana fadlan wa minnatan. Ini murni karunia dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadza min fadli rabbi. Ini karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Minallahi, dari Allah, dzil fadlil azimi, sang pemilik karunia yang agung. Madad dahri, sepanjang masa. Wa in kanatil ukhra, kalau ternyata yang lainnya ternyata salah. Fa ajrun yahufni, minimal saya dapat satu pahala. Karena seorang mujtahid kalau dia berijtihad terkait dengan hukum tertentu benar-benar dengan keilmuannya, ya, bukan karena fatwa pesenaan misalkan, tapi benar-benar ini karena mencari kebenaran, ternyata benar, ya pahalanya 2. Kalau ternyata salah, pahalanya 1. Fasallim li ihdal husnayaini minal ajri, maka terimalah salah satu dari 2 kebaikan. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jelas ya? Alhamdulillah. Tayyib, untuk bacaan gharibah kita skip. Antum bisa lihat nanti di YouTube ada bacaan gharibah pada riwayat Hafiz an Asim jalur Syatibiyah. Langsung saja kita ke Al-Khatimah. Ini kaidah pada jalur Thayyibah juga antum bisa baca itu. Gampang itu. Gampang insyaallah. Kita baca. Wa qad taqadda nazmiyal muqaddimah minni liqari'il Qur'ani taqdimah. Abiyatuha qafun wa zayun fil adad. Man yuhsinit tajwid yadhfar birrashad. Walhamdulillahi laha khitamu. Thumma as-salatu ba'du was-salamu. Ala an-nabiyyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Waqad taqadda, dan sungguh telah tuntas, tamat, alhamdulillah selesai juga gitu. Nazmi al-muqaddimah, nazamku yang dinamai dengan al-muqaddimah ini. Minni, dariku, liqari'il Qur'ani taqdimah, aku persembahkan untuk pembaca Al-Qur'an. Abiyatuha qafun wa zayun fil adad, jumlah bait-baitnya adalah qafun 100 wa zayun 7. Qafun kebalik 100, zayun 7. Jadi jumlahnya 107 ya. Tapi kenapa ini ada 109? Karena untuk bait ini dan bait ini para ulama mengatakan ini bait 2 ini adalah tambahan dari para ulama setelah beliau. Jadi yang otentik dari Al-Imam Ibnu Jazari adalah waqad taqadda nazmiyal muqaddimah min liqari'il Qur'ani taqdimah walhamdulillahi laha khitamu thumma as-salatu ba'du was-salamu. Selesai. Tapi sebagian ulama akhirnya melihat kayaknya kurang klimaks ini gitu ya. Ada yang kurang itu. Tsumma sholatu ba'du wassalamu, kemudian sholawat dan salam. Itu doang. Ada yang mahdzuf kan? Maka ditambahin tuh. Ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Jumlah baitnya ada 107 pada hitungan, maksudnya hisabul jummal yang menggunakan huruf-huruf abjadiyah, abjad, hawas, hutti, kalamun dan seterusnya. Man yuhsinit tajwid yadhfar birrasyad, barang siapa yang memperbagus tajwid, niscaya dia memperoleh kemenangan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi laha khitamu, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah atas selesainya ini. Tsumma sholatu ba'du wassalamu, kemudian setelahnya salawat serta salam ala nabiyil mustafa wa alihi, kepada nabi yang terpilih dan juga keluarganya, wa sahbihi, dan juga para sahabatnya, wa tabi'i min walihi, dan para pengikut jalan mereka di dalam kebaikan. Baik, alhamdulillah selesai. Catatannya kita sudah jelaskan ya, bahwa 2 bait yaitu bait 107 dan 109 bukan dari Al-Imam Ibnul Jazari. Ana jelaskan juga di sini, menurut mayoritas ulama bahwa yang otentik dari Al-Imam Ibnul Jazari pada akhir bait muqaddimah hanya 2 bait, yaitu waqad taqaddama minal muqaddimah dan juga walhamdulillahi laha khitamu. Ini hal ini diriwayatkan oleh murid-murid beliau serta para ulama mutaqaddimin, termasuk diantaranya adalah putra beliau Ibnu Nazim, yaitu Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Ibnul Jazari. Ya, di dalam syarahnya Al-Hawashi Al-Mufhimah tidak menambahkan bait apapun setelah menjelaskan 2 bait penutup ini. Jadi dari mana kita tahu? Ya dari Ibnu Nazim. Di dalam syarahnya Al-Hawashi Al-Mufhimah memang cuma 2 bait ini gitu. Demikian pula Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari juga Khalid Al-Azhari dalam syarahnya. Ya, keduanya sama-sama mengakhiri dengan 2 bait ini saja.
Yang diteliti oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaid, juga Syekh Muhammad bin Falah Al-Matiri dan para ulama peneliti lainnya sama. Jadi yang otentik 2 bait itu saja. Nah, sebagian ulama menambahkan 1 bait sebagai pelengkap atas bait penutup ini. Kenapa? Karena mereka menilai kalimat penutup ini belum sempurna. Ya, menurut Syekh Ghanim Qadduri Al-Hammad, yang pertama kali memberikan tambahan pada bab penutup ini adalah salah seorang dari murid beliau, murid daripada Ibnu Jazari. Siapa itu? Abdud Daim Al-Azhari. Ya, kemarin waktu biografi disebutkan ya, Abdud Daim Al-Azhari, yang mengatakan, sungguh telah aku sempurnakan bait ini dengan alan nabiyil mustafa al-mukhtari. Nah, tapi lafadznya beda nih. Alan nabiyil mustafa al-mukhtari wa alihi wa sahbihi al-adhari. Demikian pula yang diberikan oleh Mulla Ali Al-Qari dalam Al-Minahul Fikriyah. Nah, sebagian pensyarah menggunakan lafaz yang sedikit berbeda, yaitu alan nabiyil mustafa al-mukhtari wa alihi wa sahbihi al-akhyari. Juga dengan lafaz alan nabi Ahmadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Afan, ini salah ini. Min walihi. Itu tipe itu ya. Harusnya kasrah. Adapun lafaz tambahan yang paling populer yaitu alan nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi wa tabi'i min walihi. Tanya panjang, wa tabi'i min walihi. Nah, itu tadi tambahannya karena merasa kurang sempurna gitu ya. Kemudian sebagian ulama menambahkan 1 bait lagi yang juga populer, yaitu abiyatuha qafun wa zayun fil adad man yuhsinit tajwid yadhfar bir rasyad. Untuk menunjukkan bahwasanya biasanya ini afdolnya namanya nazam itu dikasih tahu jumlah baitnya berapa kan gitu. Ini jumlah baitnya dikasih tahu nih. Ada 107 yang dari Al-Imam Ibnu Jazari. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian Syekh Muhammad Quraim Rajih, beliau menggunakan lafaz man yutqinit tajwida. Kalau yang masyhur kan man yuhsinit tajwida. Kalau beliau man yutqinit tajwida. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surganya bersama para imam dan juga Rasulullah SAW beserta para sahabatnya, keluarga kita. Allahumma amin. Alhamdulillah, selesai daurah kita pas ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau ada kata-kata yang salah, baik itu karena sabqul lisan, keceplosan, atau karena salah paham. Jadi mungkin salah paham ya. Antum silakan koreksi. Ana dengan senang hati akan menerima koreksian dari antum. Baik itu yang tertulis di buku, kalau ternyata ini salah nih, salah ketik nih. Ya biasa, kadang ngetiknya capek gitu ya, kadang kelewat ya. Maka kalau dikoreksi senang, alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Atau memang salah paham. Oh enggak nih, salah nih Ustaz. Harusnya yang benar ini. Jazakumullah khairan. Ana akan terima. Ada yang belum dikasih hadiahnya? Antum belum ya? Siapa yang belum? Ustaz ya? Afwan Ustaz. Ini buat antum. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Al-Ustaz Zamzami dan asatidah yang lainnya yang tidak bisa Ana sebutkan satu persatu, dan juga Ustadz Firman ya, di balik layar beliau yang alhamdulillah mendokumentasikan ini yang sangat bermanfaat buat antum yang mungkin saat nyimak ngantuk ya, atau nggak fokus atau memang oleng ya. Antum bisa simak lagi kalau antum pengen benar-benar menguasai ya. Akan sayang sekali kalau antum ikut 3 hari ini ya kemudian lewat begitu aja. Biasanya yang nguap. Maka caranya antum harus sering-sering ulang ya, simak lagi, kemudian catat faedahnya di buku antum gitu. Nanti kalau ada yang masih bingung lagi, tanya ke Ustadz pengajar antum, atau tanya ke Syekh, atau bisa nanya ke Ana juga boleh insyaallah. Tapi mohon maaf jika memang kemarin juga ada pertanyaan yang belum kejawab. Juga kepada teman-teman yang ada di Zoom, mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum terjawab. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam belajar agama ini, khususnya belajar Al-Qur'an, cara membaca dan juga memahami isinya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.